Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiati. Nomor induk mahasiswa 8558938666. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ 11 Banda Aceh. Salut Takengon Aceh Tengah. Di video kali ini saya akan melakukan tugas praktikum IPA di SD modul 7 yang berjudul Optik. KP1 Sifat cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang sangat penting bagi kehidupan kita. Tanpa adanya cahaya, kita tidak dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Segala sesuatu yang kita lihat adalah hasil dari cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut ke mata kita. Secara ilmiah, cahaya memiliki karakteristik atau sifat-sifat khusus. Dalam praktikum ini, saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan 4 sifat utama cahaya, yaitu: yang pertama, cahaya merambat lurus; yang kedua, cahaya dapat dipantulkan; yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan; yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Adapun tujuan dari pengamatan yaitu agar saya dapat memahami dan membuktikan secara nyata bagaimana sifat-sifat tersebut bekerja, serta memahami fenomena alam yang terjadi akibat sifat cahaya tersebut. Hasil dari praktikum ini juga menjadi dasar penting sebelum mempelajari alat-alat optik yang lebih rumit pada kegiatan selanjutnya. Alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama, senter. Yang kedua, kertas karton yang sudah saya lubangi tengahnya. Yang ketiga, cermin datar. Yang keempat, gelas bening yang sudah berisi air. Yang keempat, pulpen sebagai benda uji saat percobaan pembiasan. Yang ketiga, kertas putih itu tadi, kertas pengujian kertas biasa putih sebagai layar untuk menangkap bayangan atau warna cahaya. Langkah-langkah kerja dan hasil pengamatan. Baik, sekarang saya akan jelaskan langkah kerja dan apa saja hasil yang dapat dari setiap percobaan. Yang pertama, cahaya membuat lurus. Caranya, saya menyusun 3 lembar karton yang berjejer lurus, lalu saya sorotkan. Saya menyusun 3 lembar kertas karton yang diberi lubang tengahnya dalam satu garis lurus, lalu saya sorotkan cahaya dari senter ke arah lubang pertama. Kemudian saya menggeser salah satu kertas karton ke samping. Hasilnya, saya dapatkan saat lubang karton posisi lurus sejajar, cahaya bisa menembus sampai ke karton paling belakang dan terlihat titik terangnya. Namun, ketika saya menggeser salah satu karton bekas, cahaya langsung terhalang dan tidak bisa menembus ke belakang. Kesimpulan sementara membuktikan bahwa cahaya hanya merambat lurus dan tidak bisa berbelok arah dengan sendirinya. Lalu percobaan kedua yaitu percobaan cahaya dapat dipantulkan. Caranya, saya meletakkan cermin datar di atas meja. Lalu sudut miring ke permukaan cermin, sorot
senter secara miring ke permukaan cermin. Letakkan cermin datar di atas meja, lalu saya sorotkan cahaya senter dengan sudut miring ke permukaan cermin. Saya ubah-ubah pola kemiringan sorotnya. Hasil yang saya dapatkan, cahaya mengenai permukaan cermin. Cahaya yang mengenai permukaan cermin memantul kembali ke arah lain. Semakin miring sudut datang cahaya saya sorotkan, semakin miring pula arah pantulnya. Saya melihat bahwa sudut datang cahaya selalu sama besar dengan sudut pantulnya. Kesimpulan sementara, cahaya dapat dipantulkan. Hukum pemantulan berlaku pada benda yang permukaannya rata dan mengkilap seperti cermin. Lalu percobaan ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Caranya, saya menyiapkan 1 gelas bening berisi air penuh. Lalu saya memasukkan ke dalam air secara miring. Dan saya amati bentuk pulpen tersebut dari samping gelas. Hasil yang saya dapatkan, saat dilihat dari luar, pulpen tersebut terlihat seolah-olah patah atau bengkok. Tepat di permukaan air, padahal aslinya pulpen itu lurus dan utuh. Hal itu terjadi karena cahaya yang memantulkan gambar pulpen itu berubah arah saat berpindah dari udara ke air yang kerapatannya berbeda. Kesimpulan, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan arahnya ketika berpindah dari satu zat ke zat yang lain. Kerapatannya berbeda. Jika masuk ke zat yang lebih rapat udara ke air, cahaya membelok mendekati garis tegak lurus. Percobaan yang keempat yaitu cahaya dapat diuraikan. Caranya, saya meletakkan gelas berisi air di atas kertas. Kertas putih, lalu saya arahkan sinar matahari masuk ke dalam gelas tersebut. Hasil yang saya dapat, muncul bayangan berwarna warni seperti pelangi. Terlihat muncul bayangan berwarna-warni seperti pelangi. Warna berurutan mulai dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, hingga ungu. Kesimpulan, berdasarkan semua cahaya matahari yang terlihat berwarna putih sebenarnya adalah gabungan dari berbagai macam warna cahaya. Cahaya putih tersebut dapat diuraikan menjadi warna-warni spektrum
jika dibiaskan melalui medium tertentu, seperti air. Berdasarkan semua hasil pengamatan yang baru saja saya sampaikan, ternyata teori mengenai sifat cahaya itu benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Dari percobaan merambat lurus, saya jadi paham alasan mengapa bentuk bayangan benda, yaitu karena cahaya terhalang oleh benda gelap. Dari sifat pemantulan, saya mengerti prinsip kerja semua jenis cermin, baik itu cermin datar, cekung, maupun cermin yang akan saya pelajari di kegiatan selanjutnya. Sedangkan pada pembiasan ini menjelaskan fenomena sehari-hari seperti mengapa dasar kolam terlihat lebih dangkal dari aslinya, atau mengapa ikan di dalam akuarium posisinya terlihat bergeser saat dilihat dari pinggir. Kolam terlihat lebih dangkal dari aslinya, atau mengapa ikan di dalam akuarium posisinya terlihat bergeser saat dilihat dari pinggir. Sifat ini juga yang menjadi dasar kerja semua lensa, termasuk lensa mata kita dan lensa kamera. Dan yang paling menarik adalah penguraian cahaya yang menjelaskan mengapa di dalam semesta bisa berbentuk pelangi saat hujan reda. Butiran air di udara berfungsi membiaskan sinar matahari sehingga terurai menjadi warna indah. Demikian video kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpan.